Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang peluang bersyarat. Nah, kenapa peluang bersyarat ini kita pelajari kembali? Karena untuk memahami teorema Bayes, kita harus memahami terlebih dahulu tentang peluang bersyarat. Nah, padahal ya teorema Bayes ini menjadi dasar ya bagi inferensi statistik Bayesian. Nah, sekarang pikirkan permasalahan ini. Jika kita tahu ya suatu kejadian atau peristiwa telah terjadi, apakah akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain? Nah, tentu ketika kejadian ini adalah kejadian yang tidak saling bebas atau merupakan prasyarat, ya, kejadian bersyarat, tentu akan berpengaruh, iya tidak? Oke, misalkan ya di sini terdapat dua kejadian A dan B yang saling berpotongan. Ya, perhatikan diagram Venn pada gambar 1 berikut ini. Nah, daerah perpotongan ya antara A dan B ini di sini yang saya berikan arsir merah ini adalah A irisan B, di mana seluruh elemennya adalah anggota A sekaligus anggota B. Nah, misalkan kita tahu ya bahwa A telah terjadi lebih dulu, maka seluruh kemungkinan di luar peristiwa A menjadi tidak mungkin. Ya tidak? Oke, coba saya beri contoh supaya lebih jelas. Misalkan di sini peluang hujan diketahui cuaca mendung. Berarti daerah yang tidak mendung itu sudah di luar pembicaraan kita. Ya tidak? Karena kita di sini diketahuinya adalah peluang hujan diketahui cuaca mendung. Jadi sekarang yang kita perhatikan adalah daerah yang mendung. Nah, kemudian dia ada peluang ya untuk terjadi hujan. Sehingga sekarang apabila sudah diketahui suatu kejadian terlebih dahulu, yang kita perhatikan itu adalah seluruh hasil yang hanya ada di dalam kejadian A. Oke. Nah, saya beri contoh satu lagi. Misalkan peluang mengambil mata kuliah statistika Bayesian dengan prasyarat mata kuliah teori peluang. Nah, di sini berarti yang belum pernah ambil atau tidak lulus ya, sudah tidak mungkin ambil mata kuliah statistika Bayesian ini. Jadi sekarang yang menjadi perhatian kita itu adalah himpunan mahasiswa yang sudah lulus teori peluang dan kemudian mereka bisa ambil statistika Bayesian. Oke. Apa implikasi ya dari kejadian ini? Sekarang perhatikan untuk gambar yang kedua ini. Nah, jadi tadi kejadian di luar A sudah tidak mungkin terjadi. Nah, berarti sekarang kejadian B yang juga terjadi A, nah itu akan tetap kita perhatikan ya. Jadi kita lihat bahwa bagian peristiwa B yang masih relevan atau mungkin ya masih mungkin terjadi setelah peristiwa atau kejadian terjadi hanyalah B yang ada di dalam A atau kita katakan ini adalah B irisan A. Dengan demikian peluang terjadinya dua peristiwa berturut-turut ya di mana A terjadi lebih dahulu, lalu B menyusul terjadi. Dengan kata lain, peluang terjadinya B jika A telah terjadi lebih dahulu dinotasikan dengan peluang B dengan syarat A. Ini ya, saya biasa bacanya peluang B dengan syarat A. Artinya peluang B jika A telah terjadi lebih dahulu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa peluang B dengan syarat A itu sama dengan NB irisan A, ya kan, dibagi dengan NA, ya kan, karena di sini yang akan kita perhatikan kan yang B juga terjadi kan, juga terjadi di dalam A itu, sehingga kita bisa nyatakan dia NB irisan A, semestanya sekarang siapa? NA. Nah, untuk membuktikan rumus dari peluang bersyarat, kita bisa bagi ya untuk pembilang dan penyebutnya dengan NA gabungan B. Nah, sehingga kita peroleh hasil bahwa PB dengan syarat A itu adalah ini ya, NB irisan A dibagi NA gabungan B adalah peluang A irisan B. NA dibagi NA gabungan B adalah PA. Sehingga kita peroleh PA irisan B dibagi PA. Maka PA irisan B ini sama dengan peluang B dengan syarat A dikalikan PA. Kalau mau dinyatakan
dalam bentuk yang persamaan 2 ini. Oke, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membalik ya. Sekarang misal kejadian dibalik ya, peristiwanya dibalik adalah kejadian B terjadi lebih dahulu, baru kemudian kejadian A menyusul terjadi. Nah, di sini analog ya, maka peluang terjadi A dengan syarat B terjadi lebih dulu itu adalah sebagai berikut. PA dengan syarat B itu adalah peluang B irisan A dibagi dengan PB. Nah, bisa kita nyatakan juga dengan persamaan 3. Peluang B irisan A sama dengan PA dengan syarat B dikalikan PB. Nah, di mana kita ketahui bahwa dalam teori himpunan itu adalah A irisan B itu sama dengan B irisan A ya. Dia bersifat komutatif sehingga kita bisa dapatkan bahwa peluang A irisan B juga sama dengan peluang B irisan A. Sehingga ya kita peroleh bahwa peluang A dengan syarat B dikalikan PB itu sama dengan peluang B dengan syarat A dikalikan PA, atau kita bisa tulis sebagai berikut. Peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang B dengan syarat A dikalikan PA dibagi dengan PB. Jadi demikian penjelasan untuk teori peluang bersyarat. Semoga bermanfaat.